Let's have a ball. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Wulandari dengan NPM F1F024054. Saya akan membuat proyek individu dari mata kuliah basis data yang diampu oleh Ibu Dr. Ati Sunandi, SSI, MSI. Di sini saya menggunakan database HRD dari PT Bubble. HRD singkatan dari Human Resource Development atau dalam bahasa Indonesia yaitu pengembangan sumber daya manusia. HRD adalah bagian dari perusahaan yang bertanggung jawab atas pengelolaan karyawan dari perekrutan, pelatihan, penggajian, penilaian, hingga pengembangan karir. Pertama-tama, kita harus menginstal aplikasi Exam PP terlebih dahulu. Jika sudah diinstal, klik pada bagian Apache, klik Start. Pada bagian MySQL juga klik Start. Kemudian klik Admin pada bagian MySQL. Nah, sekarang kita sudah berada di localhost phpMyAdmin. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu harus membuat terlebih dahulu database-nya. Di sini saya ingin membuat database-nya, ketik SQL, dengan query create database. Nama database-nya yang ingin kita buat yaitu HRD PT Bubble. Ctrl Enter. Nah, di sini database HRD PT Bubble sudah terbikin. Selanjutnya kita ingin membuat tabelnya, yaitu kita klik terlebih dahulu database tadi. Kita masuk ke database-nya. Di sini sudah masuk ke dalam database. Selanjutnya kita ingin membuat tabel di dalam database-nya, yaitu di sini saya menggunakan 6 tabel, yaitu tabel departemen, tabel karyawan, tabel gaji, tabel pangkat, tabel absensi, dan terakhir tabel lembur. Kita buat tabel pertama dulu, yaitu klik SQL, ketikkan query-nya, create tabel, nama tabel yang ingin kita buat yaitu pertama departemen, dengan atribut ID departemen, nama departemen. Selanjutnya kita memasukkan datanya yaitu insert into departemen. Dengan ID departemen 1 sampai 5 dan nama departemennya mulai dari IT, marketing, HRD, finance sampai dengan produksi. Selanjutnya kita Ctrl Enter. Tabel pertama sudah terbikin. Selanjutnya kita ingin membuat tabel kedua. Klik SQL. Ketikkan query-nya yaitu create tabel kedua yaitu karyawan dengan atribut kode karyawan, nama, email, posisi, ID departemen, tanggal masuk. Di sini kita menggunakan Horizon key dari ID departemen agar terhubung langsung oleh tabel departemen tadi. Sini kurang ID departemen. Selanjutnya kita memasukkan data yaitu insert into karyawan dengan kode karyawan 1 hingga 20 karena di sini terdapat 20 karyawan. Masukkan nama-nama karyawannya, email karyawan, posisi karyawan, ID departemen tadi 1 sampai 5 dan tanggal masuk. Selanjutnya kita Ctrl Enter. Nah, tabel kedua yaitu tabel karyawan sudah terbikin. Selanjutnya kita membuat tabel ketiga.
Klik lagi SQL. Ketikkan query-nya create tabel. Tabel ketiga yaitu tabel gaji dengan atribut kode karyawan, gaji lama, kemudian gaji baru, tanggal. Jangan lupa menggunakan foreign key pada kode karyawan seperti tadi. Selanjutnya kita memasukkan data. Ketik insert into gaji, kode karyawan, gaji lama, kemudian gaji baru, dan tanggalnya. Selanjutnya kita kontrol enter. Nah, tabel ketiga sudah terbikin. Selanjutnya kita membuat tabel keempat. Klik lagi SQL. Ketikkan query-nya create tabel pangkat dengan atribut kode karyawan, tanggal, posisi barunya, keterangan. Jangan lupa menggunakan foreign key pada kode karyawan. Selanjutnya kita masukkan data insert into pangkat dengan kode karyawan 1 sampai 20. Selanjutnya tanggalnya, posisi barunya, kemudian keterangan dari posisi barunya. Kita kontrol enter. Tabel keempat sudah terbikin. Selanjutnya kita bikin tabel kelima. Klik lagi SQL. Hapus. Ketikkan query-nya yaitu create tabel absensi dengan atribut kode karyawan, tanggal, status, hadir, izin, sakit, dan alpha. Jangan lupa menggunakan foreign key lagi. Selanjutnya kita memasukkan data. Di sini saya menggunakan data absensi 3 hari ke belakang, mulai dari tanggal 27 hingga tanggal 29. Selanjutnya kita masukkan absensi-absensi dari 20 karyawan yang ada dengan keterangan ada hadir, alpha, dan sakit. Selanjutnya kita kontrol enter. Tabel kelima sudah terbikin. Selanjutnya tabel terakhir. Klik lagi SQL. Selanjutnya kita hapus yang query tadi. Di sini kita membuat tabel lembur dengan atribut kode karyawan, tanggal, jam lemburnya. Jangan lupa menggunakan foreign key lagi. Selanjutnya kita memasukkan data. Di sini karyawan yang lembur yaitu berasal dari kode karyawan 13, 12, 17. Kemudian 13 lagi pada tanggal 28 dan pada tanggal 29 dan seterusnya. Dengan jam lembur yang bermacam-macam, ada yang 2, 1, 3, 4 jam. Selanjutnya kita kontrol enter. Nah, keenam tabel sudah terbuat, mulai dari absensi, departemen, gaji, karyawan, lembur, dan pangkat. Pada tabel absensi itu untuk menyimpan catatan kehadiran harian pada karyawan. Kalau pada tabel departemen itu untuk menyimpan info divisi yang seperti IT, HRD, Finance seperti tadi. Selanjutnya pada tabel gaji itu untuk menyimpan informasi riwayat gaji pada karyawan. Selanjutnya tabel karyawan itu untuk menyimpan data pokok dari karyawan-karyawan dari 20 karyawan yang ada tadi. Kemudian lembur untuk mencatat waktu lembur agar mendapatkan upah tambahan di luar gaji dari karyawan. Terakhir itu ada tabel pangkat untuk menyimpan riwayat jabatan-jabatan pada karyawan. Selanjutnya, kita ingin membaca data yang sudah kita buat tadi pada database HRD PT Bubble. Jika kita ingin melihat data absensi lengkap 3 hari berturut-turut yang hadir pada karyawan, yaitu ketikan query-nya yaitu select A kode karyawan, nama, A, tanggal, A status. Ini berasal dari tabel tadi ini. Kemudian from absensi A. Selanjutnya join, buka kurung select kode karyawan, from absensi. Where tanggal between tanggal 27 sampai tanggal 29 dengan status hadir, group by kode karyawan. Having count sama dengan 3,
as hadir penuh on kode karyawan sama dengan hadir penuh kode karyawan. Join karyawan K kode karyawan sama dengan kode karyawan. Where tanggal between tanggal 27 sampai dengan 29 dan status hadir. Order by kode karyawan tanggal. Selanjutnya kita kontrol enter. Nah, di sini kita dapat melihat karyawan yang selama 3 hari berturut-turut itu dia hadir. Dengan kode karyawan 001 atas nama Andi, dia 3 hari berturut-turut selalu hadir. Dengan kode karyawan 5, 9, 12, 14, 18, dan 19 itu mereka hadir selama 3 hari ke belakang. Selanjutnya, jika kita ingin melihat siapa yang pernah alpha selama 3 hari ke belakang, yaitu dengan query select distinct kode karyawan pada karyawan nama, absensi tanggal, absensi status, from absensi A, join karyawan K on A kode karyawan sama dengan K kode karyawan, where status alpha, and tanggal between tanggal 27 dan tanggal 29, order by tanggal kode karyawan, jangan lupa titik koma, selanjutnya kontrol enter. Pada 3 hari ke belakang ada 6 karyawan yang alpha, dengan kode karyawan 10 atas nama Joko pada tanggal 27, dan atas nama Tono pada tanggal 28, atas nama Gita dan Kori pada tanggal 29 atas nama Dewi dan Mira. Selanjutnya, jika kita ingin melihat gaji siapa yang tertinggi dari karyawan-karyawan yang berada di PT Bubble itu, ketikkan query-nya select K kode karyawan, K nama, G gaji baru, from gaji, join karyawan K on G kode karyawan sama dengan K kode karyawan, order by gaji baru, dash, limit 1. Nah, gaji tertinggi yaitu berada di 8.600.000 atas nama Nanasari dengan kode 00014. Selanjutnya, jika kita ingin melihat 5 gaji tertinggi, kita cukup ganti dengan angka 5 pada limitnya. Jangan lupa titik komanya. Nah, di sini top 5 gaji tertinggi yaitu berada pada angka 6.500.000, 6.600.000, 7.400.000, 8.500.000, hingga 8.600.000. Sekian proyek individu dari saya yang menampilkan database HRD dari PT Bubble. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.